saat memasuki tahun baru Islam, atau juga kalau orang Jawa mengatakan itu sasi suro ya. Nah, apakah berpengaruh pada penjualan kita saat dagang ya teman-teman? Pengalaman saya ya selama mungkin lebih dari berapa ya, artinya sudah 15 tahunan saya dagang ya teman-teman, jualan lah terutama itu kan, baik itu jualan cakwe ini atau jualan yang lain. Kalau kita bicara di sasi suro gitu kan, atau saat tahun baru Islam gitu kan, apakah ada hambatan ataupun mengalami sepi gitu dalam usaha itu. Nah, jadi kita bicara sesuai dengan mitos dan fakta teman-teman ya. Karena kalau waktu saya dagang di Jogja dan di daerah Jawa Tengah dulu sekitar lebih dari 10 tahun lah gitu ya, saya merasakan memang banget ya teman-teman, artinya di bulan Suro gitu kan, itu memang ya signifikan, artinya memang benar ada penurunan ya yang sangat kerasa gitu kan. Nah, di sini karena di Jawa Tengah, artinya Yogyakarta, Jawa Tengah itu kan mayoritas orang Jawa ya, kejawennya masih ada juga walaupun nggak semua gitu kan. Tetapi secara prinsipnya orang-orang di sana sudah mendalami, artinya sudah meyakini gitu kan, bahwa bulan-bulan Suro itu adalah bulan-bulan yang penuh artinya penuh histori, penuh ini artinya kepercayaan tersendiri gitu kan, sehingga menekan pengeluaran mereka gitu kan. Jadi sudah sangat yakin dengan hal itu, akhirnya penekanan pengeluaran ini secara, kalau kita bicara secara logikanya saja ya, dan akhirnya uang untuk dikeluarkan itu mungkin lebih sedikit, itu kemungkinan ya, karena memang pada saat-saat bulan Suro itu terjadi signifikan penurunan teman-teman. Nah, tapi berbeda teman-teman, ketika saya dagang di luar Pulau Jawa, contohnya sekarang saya di Kalimantan, ataupun saya waktu di Sumatera gitu kan, di Palembang, di Bandar Lampung gitu kan, itu akan sangat berbeda teman. Kita bicara secara fakta aja. Kalau sekarang sih ya, secara faktanya teman-teman ya, secara fakta bulan Suro pada saat Juni dan Juli ya gitu kan. Artinya di situ juga ada siklus ekonomi kita sedikit tersendat karena pas momen anak sekolah libur, bentar lagi kenaikan sekolah gitu kan, masuk sekolah itu bertabrakan dengan saat ini, sehingga pas momen-momen itu tersebut kalau dikaitkan dengan bulan Suro itu bertepatan, sehingga kalau dikembalikan ke mitos, walaupun di sini kan mayoritas bukan orang Jawa aja ya seperti itu kan, jadi itu akan bertabrakan pas di bulan-bulan seperti ini. Jadi bulan ini memang kalau usaha ya itu namanya karena pas anak sekolah libur ya, pas mau kenaikan orang-orang mendaftarkan sekolah, otomatis itu akan menjadi juga teman-teman, artinya sedikit penurunan ya, usaha kita sedikit penurunan seperti itu wajar ya, dimanapun tempat ketika anak sekolah cenderung seperti sekarang ini, dia akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, tapi kalau pas jatuhnya bulan Suro itu di selain bulan Juni, Juli ataupun di Desember, Januari ya kalau nggak salah, itu libur-libur anak sekolah itu biasanya masih lancar. Artinya kalau di Pulau Jawa itu kan karena tidak terlalu tidak terlalu mendalami yang namanya sasi Suro atau bulan Suro itu kan. Jadi secara ekonomi pun ya menurut saya ya, pengalaman saya yang lama di luar Pulau Jawa teman-teman, dibanding waktu saya di Pulau Jawa itu sangat beda. Jadi kalau di Jawa saya percaya teman-teman ya, di bulan Suro itu ada sedikit penurunan, penggeseran secara ekonomi, baik kita waktu jualan itu teman-teman ya, itu akan sangat kerasa gitu kan. Tapi kalau ketika di luar Pulau Jawa itu, terkecuali kalau pas bertabrakan seperti sekarang itu, pas anak sekolah liburan, kemudian anak sekolah mau masuk ke tingkat jenjang berikutnya, itu memang pas kebetulan seperti ini ya dampaknya sama, akhirnya sepi juga. Tapi itu bukan menjadi suatu patokan kita, bukan suatu menjadi tolak ukur bahwa di bulan Suro itu akan sepi, bukan seperti itu. Yang kita realistis saja ketika anak sekolah seperti ini liburan, karena memang gini ya teman-teman, kita jualan pun kalau anak sekolah libur atau di bulan-bulan seperti ini itu akan sangat berbeda teman-teman. Karena apa? Kalau bulan-bulan biasa selain bulan ini, Juni akhir dan awal Juli, itu dagang itu pagi itu ramai teman-teman. Artinya orang itu mencari kuliner buat sarapan itu lebih pagi. Nah, kalau sekarang itu enggak.
agak santai, dia mah justru agak siang nanti ini masih banyak pembeli gitu kan. Jadi itu mah menjadi suatu pembedanya teman-teman ya, sehingga apa ya itu tadi, kalau kalau di luar Pulau Jawa seperti ini, di bulan-bulan seperti ini saya yakin karena pengaruh dari pergerakan anak sekolah ya. Jadi kan anak sekolah ini berdampak loh teman-teman secara ekonominya gitu kan, karena kalau anak sekolah aktif gitu kan, pendapatan kita sebagai pedagang itu biasanya naik gitu kan. Nah memang benar gitu teman-teman, ada di bulan-bulan tertentu juga dalam setiap tahunnya itu ada siklus penurunan setiap usaha, ada siklus naiknya gitu kan. Apalagi jualan-jualan kayak kita kuliner gini pasti ada siklusnya seperti itu. Jadi apa ya, contohnya gini teman-teman, menjelang bulan puasa gitu kan, menjelang puasa itu biasanya dagang ramai, tapi nanti setelah 1-2 hari sebelum puasa itu agak sedikit turun, tapi sebelumnya itu ramai dulu gitu kan. Nah kemudian setelah lebaran itu nanti sepi gitu teman-teman, agak sepi, kita mau ngangkat jualan itu agak lambat, nanti bisa stabil itu setelah lebaran haji. Nah seperti sekarang itu seharusnya itu naik, cuma kebentur sekarang itu liburan anak sekolah, jadi usaha kita pendapatannya semakin sedikit menurun ya, sedikit menurun. Nanti naik lagi ketika di bulan Agustus karena anak sekolah naik. Nah nanti kencang-kencangnya tuh ya mulai di Oktober, November, Desember ya, turun lagi sebentar, nanti siklusnya ada. Nah jadi memang saya sudah ya apa ya, karena pengalaman lebih dari 15 tahun ya teman-teman berdagang seperti ini, baik cakwe, odading ataupun pecel lele dulu yang lain, itu siklusnya seperti itu yang saya alami. Nggak tahu ya kalau pengalaman teman-teman, mungkin bisa saling sharing, teman-temannya bisa komen di kolom komentar seperti apa pendapatnya seperti itu. Karena kalau menurut saya pribadi itu tadi, kalau ditanya memang bulan suro ya, waktu saya di Jawa itu memang saya meyakini bahwa sasi suro itu atau bulan suro itu sangat berpengaruh signifikan. Tapi ketika di luar Pulau Jawa itu tidak teman-teman, karena keyakinan tersendiri-sendiri ya. Walaupun di luar Pulau Jawa itu bukan nggak ada orang Jawa, banyak orang Jawa. Di Kalimantan aja mungkin 30%-nya orang Jawa, tapi kan tidak mempengaruhi yang lain gitu teman-teman. Artinya kalau di Jawa kan memang ya mungkin 90 berapa persen itu udah orang Jawa, jadi sangat mempengaruhi siklus ekonomi ketika di bulan suro. Dan bulan suro itu adalah bulan yang penuh ya, dikatakan kalau kita positifnya ya penuh barokah, di negatifnya karena apa ya, misteri segala macam ada di situ. Jadi orang-orang menekan ya pengeluaran yang tidak terlalu penting gitu kan, sehingga ya kita sebagai pedagang usaha itu pasti berdampak teman-teman. Jadi itu ya teman-teman sedikit apa yang menjadi pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika dulu saya dagang di Pulau Jawa, lama di Jogja gitu kan, dan sekarang saya berada di Pulau Jawa ketika bulan suro itu perbandingannya jadi terlihat ya sangat-sangat jelas. Jadi kalau di sini tidak begitu pengaruh teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sedikit cerita dari saya gitu kan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya juga belajar dari bulan ke bulan ya, untuk memahami bagaimana siklus pelanggan, siklus dagang, sehingga apa yang menjadikan setiap tahunnya ketika kita merintis usaha itu bisa menjadi patokan kita. Oke, terima kasih.